Bagaimana trik menghadapi situasi ketika saya akan merekomendasikan PHK sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapi perusahaan meminta ada negosiasi untuk mengurangi hak yang diperoleh karyawan, bahkan zero budget yang dikeluarkan oleh perusahaan. Baik, triknya itu begini ya. Ini bukan cuma buat Pak Martin. Ini pasti Pak Martin ini mewakili pertanyaan teman-teman HR di luar ruangan ini nih kayaknya nih. Kalau di perusahaan Pak Martin saya nggak yakin kejadiannya begini. Pasti di perusahaan Pak Martin kejadiannya perusahaan minta Pak Martin nego untuk bayar di atas perundangan, ya kan? Itu jadi ini pasti Pak Martin mewakili pertanyaan teman-teman di luar ruangan. Maka begini, Pak Martin nanti bisa sampaikan kepada teman-teman di luar ruangan itu triknya. Ini dari pengalaman yang saya lakukan selama ini. Yang pertama, pada saat kita mengelola sebuah kasus PHK, maka pastikan prosesnya jelas, aturannya jelas, kasusnya pun jelas. Itu tuangkan dalam semacam apa ya? Kalau kita biasanya ada proposal atau apa ya? Kalau saya dulu biasanya ada internal, ada form internal, di mana di dalamnya di situ saya harus menjelaskan kasusnya apa, pasal pasal yang mereferensikan ini pasal apa, ya kan, yang terlibat dalam kasus ini pasalnya pasal apa saja, sehingga kompensasinya apa saja. Nah ini nanti setuju atau tidak setuju, seperti itu. Sehingga formulir sederhana itu biasa 1 lembar itu menjadi pegangan bagi kita atau bagi top manajemen pada saat memahami waktu saya masih di posisi belum bisa mengambil keputusan, saya mengajukan pada pimpinan untuk izin PHK. Bos, saya minta izin untuk PHK si karyawan ya. Kenapa Den? Nih, dia baca, oh pasalnya begini, baru dia panggil saya suruh jelasin. Nah, pastikan kita punya itu, ya. Kenapa saya menyarankan harus tertulis seperti itu? Supaya jelas, clear, transparan buat pimpinan kita, buat atasan, buat top manajemen untuk clear. Mereka bisa mengambil langkah berdasarkan pertimbangan tadi. Di sisi lain, kita juga punya alat bukti. Nah, kemudian tadi keputusannya apa? Setuju atau tidak setuju? Yang paling bagus di dalam situ harus ditulis setuju tanda tangan di kolom ini, nggak setuju tanda tangan di kolom ini. Ya kan? Jadi tetap pada tanda tangannya dua-duanya. Kolom setuju, kolom nggak setuju. Nah, kalau ada tanda tangan disetujui berarti aman, kita tinggal jalanin. Kalau ada tanda tangan di kolom tidak setuju, berarti ya udah kita nggak jalanin. Dasarnya apa? Nih bos gua nggak setuju. Yang ngambil keputusan bos gua. Siapa bos lu? Direksi. Karena dia bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan kan, atas nama perseroan, bukan saya. Karena saya kan karyawan. Nah, ini penting bagi kita karena di ujung hari pada saat terjadi perselisihan nanti, seringkali kecenderungannya pada saat perusahaan digugat, nanti oknum direksi itu biasanya nih ya, oknum ya, kalau sudah dipanggil sama pengadilan, mereka biasanya selalu pertama bilang gini, nggak tahu tuh HR saya, kan begitu. Jadi HR sebagai tameng. Nah, sebagai tameng, sebagai kambing hitam, udahlah pokoknya itulah ya, seksi sibuk. Maka pada kejadian-kejadian seperti itu akan menjadi sangat merugikan bagi kita sebagai HR, sebagai pelaksana masalah hubungan industrial, kalau kita tidak bisa membuktikan bahwa kita sudah pernah mengingatkan, sudah pernah menyampaikan dan sebagainya. Tidak bukti ya? Ini nggak ada bukti, maka buktikan. Pak, saya nggak punya formulir itu. Ya sudah, buatkan dalam email misalkan, atau buatkan sendiri versi sederhana, versi proposal dan sebagainya. Seperti tanda tangan. Tanda tangan gitu. Jadi ada buktinya. Jadi itu yang harus kita sampaikan ya. Itu hal pertamanya. Waktu kita merekomendasikan PHK kalau tadi di pertanyaan itu. Nah, waktu perusahaan minta negosiasi untuk mengurangi hak, bahkan sampai zero budget, kita harus menyampaikan, kita harus berani dulu menyampaikan kepada perusahaan bahwa Pak, yang Bapak minta ini adalah tindakan beresiko, tindakan melanggar hukum. Bapak tahu ya resikonya, Bapak tahu konsekuensinya. Tapi karena saya adalah karyawan, sebagai cungpret, kan begitu ya. Sebagai karyawan cungpret, ya mau nggak mau saya harus jalanin, kan gitu. Tapi saya sebagai profesional, Bapak rekrut saya, kewajiban saya adalah mengingatkan dulu. Pak Yunus, Bapak sebagai atasan saya meminta untuk menego yang lebih rendah. Saya harus ingatkan bahwa ini resikonya tinggi Pak, nanti berbalik gini-gini.
Udah Den, yang bayar kamu siapa? Saya apa si karyawan? Ya udah, berarti aku udah ngingetin ya Pak. Nah, itu harus bisa saya buktikan. Baru kemudian saya nego. Setelah nego, kemudian entah sepakat atau nggak sepakat. Kalau sepakat, kemudian pada saat setelah sepakat terus nanti si karyawan menggugat lagi, ya, menggugat lagi. Apalagi pas menggugatnya itu PB-nya belum sempat ditandatangani, atau PB sudah ditandatangani tapi belum sempat didaftarkan di Panitera Pengadilan Hubungan Industrial setempat, berarti belum menjadi final, masih bisa diingkari, masih bisa digugat. Maka pada saat itu berbalik kan, perusahaan yang salah. Kita sebagai HR, sebagai penanggung jawab hubungan industrial, kita harus bisa buktikan di pengadilan bahwa kita secara pribadi sudah mengingatkan. Maka pada Bapak Hakim saya akan membuktikan bahwa saya sudah pernah ngomong sama atasan saya yang namanya Pak Yunus. Waktu itu saya bilang, gini Pak, gini. Apa buktinya Den? Setelah selesai meeting, tanggal sekian jam sekian di tempat ini, saya buatkan email sebagai summary atas meeting saya. Pak Yunus, dengan hormat saya menyampaikan apa yang tadi kita bahas ya. Bapak meminta saya untuk ini dan saya sudah mengingatkan begini. Selanjutnya saya akan menjalankan keputusan dari Bapak dan akan menyampaikan hasilnya. Artinya ini jadi bukti bagi saya. Ya, itu triknya. Ya, karena sejatinya yang diminta oleh perusahaan, oknum perusahaan dalam pertanyaan tadi adalah permintaan untuk melanggar hukum. Oke. Apakah itu sebagai bentuk proteksi diri kita juga sebagai HR ya? Oh yes. Jadi kalau di dalam beberapa kelas DHM itu saya suka bilang, kita sekarang bukan cuman ada work hard, ada work smart, sekarang ada kita juga harus safe dalam bekerja. Work safe, ya kan? Bukan cuma hard dan smart, tapi juga harus safe. Ya. Nggak ada gunanya kita bekerja keras, bekerja pintar, tapi kalau nggak aman. Ujungnya jadi kambing hitam. Don't put monkey on your back. Jangan Pak, taruh on his back aja, not in my back. Gitu. Lanjut ini Pak Denny, ini waktu sudah. Satu lagi ya. Ya, satu lagi ya. Izin bertanya dari Pak Sutana di sini. Oh, dari Candi Prambanan ini ya? Iya. Oh ya, silakan. Jika pemberi kerja tidak sanggup memberikan gaji sesuai UMP atau UMK, berapa persen minimal yang wajib diberikan dari UMP atau UMK tersebut? Baik. Tadi sempat dibahas ya sedikit tentang masalah ini. Waktu kalau nggak salah Pak Andi nanya tadi ya tentang UKM dan non UKM. Jadi pemberi kerjanya juga harus didefinisikan dulu siapa pemberi kerja ini, masuk dalam kategori yang tidak mampu tadi atau tidak, UKM atau non UKM. Nah kalau sekarang perusahaannya dia punya apa namanya? Perusahaannya itu dia punya kantor megah dan sebagainya, tentu nggak pantas kalau disebut sebagai UKM dan tidak sanggup bayar sesuai UMP. Tapi kalau dia misalkan masuk dalam kategori UKM yang tadi sempat tanyakan Pak Andi, maka yang harus dilakukan adalah negosiasi dengan si karyawan. Nah, apakah ada minimal persentase dan sebagainya? Di dalam PP 35 2021 saya tidak melihat ada ketentuan detail tentang minimal persentasenya. Di sananya disebutkan kesepakatan. Jadi silahkan disepakati. Kadang-kadang ada juga nih Pak, ini perusahaan dia secara finansial dia mungkin nggak mampu bayar sesuai UMK, misalkan begitu. Tapi saya bisa, misalkan sebagai perusahaan, saya bisa memberikan fasilitas yang lain selain uang yang membantu meringankan si karyawan. Misalkan, saya nggak bisa membayar karena perusahaan masih kecil baru berdiri, tapi saya punya, saya bisa membantu meringankan. Misalkan ini ada sepeda motor, silakan dipakai. Ongkos bensinnya biar saya yang cover, gitu, nggak ada masalah karena saya kebetulan jual minyak, gitu kan. Mengurangi beban dia juga. Jadi bebannya berkurang, misalkan. Nah, itu kan bagian dari kesepakatan. Ya, itu jadi bagian dari benefit juga ya. Iya, atau misalkan saya punya dapur, perusahaan restoran misalkan, perusahaan restoran kecil baru berdiri, warung misalkan, saya nggak bisa bayar sesuai UMK, tapi kamu nggak usah khawatir, kamu makan 3 kali sehari di sini di cover semua. Kamu mau bungkus buat keluargamu silahkan, asal jangan bungkus buat acara pesta di rumah, gitu kan. Nah, cuman buat makan keluarga silahkan sehari-hari silahkan. Itu bentuk kompensasi. Sebagai bentuk bagian dari kesepakatan, kompensasi. Yang penting dicapai kesepakatannya. Kan? Atau misalkan yang lain lagi, saya belum bisa ngasih sesuai UMK, tapi saya bisa
bantu kalau untuk bayar asuransi kesehatan kamu dan keluarga untuk sekian tahun yang swasta, saya masih bisa misalkan, karena bayar asuransinya saya dapat diskon misalkan, saya punya privilege di sana gitu. Nah itu sah-sah aja, ya kan? Jadi di PP 35 nggak ada disebutkan nilainya sih.